Jalan Persatuan adalah salah satu jalan utama yang melintas di lingkungan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Jalan ini merupakan penggal dari ruas Jalan Kaliurang yang memiliki total panjang 25 km. Dalam peta Belanda tahun 1930-an, Jalan Kaliurang masih bernama Jalan Pakem, dimulai dari Simpang Gondolayu kemudian mengarah ke utara sampai dengan Pasar Pakem. Saat ini, Jalan Kaliurang terbagi menjadi 3 seksi. Paling selatan dimulai dengan Jalan C Simanjuntak, kemudian Jalan Persatuan, dan sisanya adalah Jalan Kaliurang itu sendiri. Tak seperti namanya, jalan ini justru memisahkan kampus UGM menjadi 2, klaster sosial humaniora di sebelah timur jalan dan klaster sains di sebelah baratnya. Walaupun bukan merupakan wajah depan kampus UGM, sisi kampus yang menghadap jalan ini menjadi etalase untuk melihat isi dalam kampus. Tak heran, jalan ini dipoles sedemikian rupa untuk menampilkan kesan apik bagi pelintasnya. Salah satu elemen pendukung Jalan Persatuan adalah jalur pejalan kaki di kedua sisinya. Keberadaan jalur pejalan kaki atau trotoar sangat mendukung kenyamanan dan keamanan mahasiswa yang memilih untuk berjalan kaki ke kampus. Pagi hari adalah saat yang tepat untuk menyaksikan bagaimana kampus mendukung pengurangan penggunaan kendaraan bermotor pribadi mahasiswa. Trotoar saat-saat tersebut digunakan sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai tempat pejalan kaki, khususnya para mahasiswa. Sayangnya, pemandangan memanjakan pejalan kaki tersebut berangsur-angsur menghilang menjelang malam. Sore hari, ketika mahasiswa pejalan kaki pulang dari kampus, keamanan dan kenyamanannya berjalan kaki yang didapatkan di pagi hari nyaris tak ada lagi. Para mahasiswa harus membahayakan keselamatan dirinya dengan berjalan kaki di badan jalan, karena trotoar bukan lagi milik mereka. Pedagang kaki lima di sore hari mulai mengokupansi trotoar sebagai tempat mereka berjualan. Bersamaan dengan waktu ramai penggunaan trotoar oleh mahasiswa yang pulang dari kampus. Hal ini jelas merampas hak pejalan kaki atas fasilitas trotoar yang dijamin dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sebagaimana disebutkan dalam aturan, pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung jalan, berupa trotoar, yang tujuan utamanya jelas untuk memberikan keamanan, selain kenyamanan berjalan kaki. Kehilangan hak saya untuk menggunakan trotoar ini. Ya. Dan buat saya harus jalannya di bawah. Agak kurang aman aja sih kalau Penyalahgunaan fasilitas pendukung jalan ini, bukannya tidak mendapat perhatian dari seluruh pihak terkait. Beberapa kali permasalahan ini muncul ke permukaan, menghiasi ruang diskusi masyarakat Yogyakarta. Yang terekam dengan sangat baik adalah ketika pada tahun 2021. Berawal dari unggahan warga, yang mengeluhkan mahalnya biaya sewa lahan di kawasan ini, di platform grup Facebook Info Cegatan Jogja, yang akhirnya menuai banyak tanggapan warganet. Pihak UGM sendiri harus memberikan tanggapan bernada klarifikasi, melalui unggahan langsung Ketua PK4L di forum tersebut. Unggahan tersebut pada akhirnya menuai ribuan komentar. Kami juga bisa tutup mata, yang penting aman dan selamat, saya tutup mata terhadap PKL. Misalnya kan gitu, tapi di sisi lain, wah itu tidak nyaman gitu lah. Dan mereka memang berada di kawasan jalannya kabupaten. Nah ini yang menjadi unik. Ketika menjadi wilayah abu-abu, ini yang dimanfaatkan oleh beberapa. Penyalahgunaan trotoar di Jalan Persatuan bukanlah perkara baru, praktek ini telah berlangsung bertahun-tahun, seolah-olah apa yang terjadi bukan merupakan sebuah pelanggaran aturan. Upaya penertiban dan atau penataan, nampaknya hanya sampai pada jajaran pengambil kebijakan, sementara untuk pelaksanaannya di lapangan belum pernah terwujud. Seperti ada kekuatan besar lain yang menghalangi kebijakan tersebut untuk dijalankan. Sangat mungkin, para pedagang tetap berani bertahan, walau harus merampas hak pejalan kaki, adalah karena mereka merasa telah membayar mahal untuk lahan yang mereka tempati saat ini. Ada oknum-oknum tertentu, yang entah berasal dari mana, melakukan transaksi jual beli lahan di lokasi ini. Oknum ini tentu memiliki kekuatan untuk bisa menjamin keamanan calon penyewa lahan mereka. Terbukti bisnis mereka bisa bertahan bertahun-tahun hingga sekarang. Terus banyak terjadi transaksi-transaksi di bawah tangan, termasuk jual beli lapak. Dan saya sudah mendengar, kebetulan saya di sini kan baru sekitar 6 tahun ya, itu memang sudah ada sebelum kami. Dan kemudian bentuk-bentuk pelanggaran secara konkret juga ada. Misalnya ada namanya meteran listrik ya. Nah, ketika kita ngomong meteran listrik itu kan legal. Ya, persoalannya ketika legal itu kan diajukan menggunakan kakak. Nah, kakak siapa yang tinggal di situ gitu lah, satu itu. Kemudian ini kita ngomong masalah legalitas. Berarti legal, ada oknum yang bermain. Dialog multi pihak dan upaya penataan pedagang kaki lima di Jalan Persatuan bukannya tidak ada.
Namun demikian, ini bukan semata-mata memindahkan pedagang kaki lima, ada hajat hidup pihak-pihak lain yang perlu dipikirkan juga. Misalnya tukang parkir, dan tentu saja oknum yang memperjualbelikan lahan. Dua pihak tersebut adalah yang sangat mungkin keberatan jika keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Persatuan dihilangkan. Upaya penataan pedagang kaki lima di lingkungan UGM oleh pihak kampus bukanlah barang baru. UGM memiliki sejarah panjang terkait penataan pedagang kaki lima, baik di dalam maupun di seputaran wilayah kampus. Beberapa di antaranya berlangsung mulus, tanpa konflik yang berarti. Penataan pedagang kaki lima di Jalan Persatuan mungkin akan sulit dilakukan sendiri oleh UGM, karena tidak memiliki otoritas penuh untuk mengaturnya, berbeda dengan kasus-kasus sebelumnya di mana pedagang berjualan di dalam lingkungan kampus. Penataan atau pemindahan bukanlah sesuatu yang mustahil. Memindahkan mereka ke tempat khusus di dalam kampus dapat kembali dicoba. Tetapi tentu, dengan model yang berbeda, mengingat mereka adalah pedagang yang spesifik berjualan pada malam hari. Perlu ada dukungan politik yang kuat dari pemerintah Kabupaten Sleman, agar dapat memindah, bila memang dikehendaki untuk dipindah, atau setidaknya menata keberadaan pedagang kaki lima di jalan tersebut. Artinya ada paguyubannya ini, jadi sebenarnya mereka juga mau, artinya bahwa oke, penataan saya maksud saya adalah timur jalan clear, semua kelonggaran, tapi dengan maksimal misalnya tendanya 2 meter atau 4 meter maksimal. Jadi kalau ditata kemudian diseragamkan kan keren. Tapi ya dan pindah ke tempat yang lebih sesuai dengan kerumunan,nya. Dipindahkan. Kita memaklumi, di negeri ini penyediaan fasilitas trotoar yang nyaman untuk pejalan kaki masih belum menjadi kebijakan yang populer. Pembangunan masih dianggap berhasil dengan seberapa panjang jalan untuk kendaraan bermotor yang berhasil dibangun, bukan seberapa signifikan penurunan angka penggunaan kendaraan bermotor karena mobilitas masyarakat beralih ke angkutan umum atau berjalan kaki. Perguruan tinggi sebagai institusi luhur penjaga nilai-nilai kebenaran universal, hendaknya dapat menjadi pionir dan contoh ideal sebuah perwujudan nilai. Kita semua sangat yakin, UGM dan pemerintah Kabupaten Sleman sudah memiliki rencana besar untuk mengkompromikan semua kepentingan, agar hak pejalan kaki atas trotoar tetap terjamin, dan para pencari nafkah yang sementara ini masih mengokupansi trotoar tak kehilangan sumber penghasilannya. Terlebih, penataan pedagang kaki lima di lingkungan kampus UGM bukanlah perkara baru.